Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Destia Rahmadani dengan NIM 200910302018. Saya dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana penggunaan SPSS menguji data dengan one sample t-test, paired sample t-test, dan korelasi. Baik, langsung saja simak video berikut ini. Aku akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan SPSS-nya. Yang pertama kita buka SPSS-nya dulu. Dan sambil nunggu SPSS ini terbuka, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman video ini. Untuk buka SPSS ini emang sedikit lama, jadi teman-teman harus bersabar. Kita tunggu. Nah, karena kita akan membuat data baru, jadi ini kita cancel saja. Lalu di sini ada data view dan variable view. Kita pilih yang variable view terlebih dahulu untuk memasukkan data-datanya. Nah, di name yang pertama ini kita dapat isi dengan nama responden. Ini semua huruf kecil ya teman-teman. Nama, untuk spasinya kita pakai underscore. Nama underscore responden. Nah, untuk tipenya sendiri kita pilih yang string. Untuk nama responden ini kita pakai yang string. Lalu kita oke. Dan labelnya ini kita tulis juga nama responden. Kalau di label ini bisa pakai spasi seperti biasa. Untuk value-nya non, missing non, column 8, unaddressed, mention, nominal. Ini tetap ya. Terus untuk yang kedua adalah jenis kelamin. Jangan lupa spasinya kita pakai underscore. Jenis kelamin underscore responden. Seperti ini ya teman-teman. Untuk tab-nya ini numerik. Terus labelnya ini jenis kelamin responden. Terus untuk value-nya ini kita pilih ini ya, titik 3. Terus nanti keluar ini value-nya kita tulis angka 1. Angka 1 ini untuk laki-laki. Lalu kita pencet add. Lalu value nomor 2 ini labelnya untuk perempuan. Lalu kita add. Nah, setelah seperti ini kita tekan OK. Dan ini measure-nya ini kita pilih yang skill. Nah, untuk yang ketiga adalah berat badan. Berat underscore badan underscore responden. Ceknya numerik, terus labelnya berat badan responden. Nah, ini anunya ini skill. Lalu selanjutnya adalah huruf kecil ya teman-teman. Tinggi underscore badan underscore sebelum responden. Labelnya sama ya, tinggi badan
sebelum responden. Lalu selanjutnya tinggi underscore badan underscore sesudah underscore lagi responden. Labelnya sama. Untuk ini measure-nya scale, ini juga scale. Terus selanjutnya adalah motivasi, huruf kecil semua, motivasi underscore belajar underscore respon. Untuk labelnya sama, motivasi belajar responden. Terus ini measure-nya kita pilih yang scale. Terus selanjutnya adalah IPK underscore responden. Labelnya sama teman-teman, IPK responden. Jadi setelah variabel view-nya ini kita buat, lalu kita akan membuat data view-nya. Kita tekan yang data view. Nah, di data view ini nanti ada nama responden, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan sebelum responden, tinggi badan sesudah responden, motivasi belajar responden, dan IPK responden. Nah, untuk yang pertama kita bisa isi. Untuk data view ini biasanya kita dapat dari survei atau kita minta data ke teman atau saudara kita untuk melakukan uji SPSS ini. Untuk data ini terserah kalian ya teman-teman. Kalau aku untuk yang pertama aku isi Destia, kemudian jenis kelaminnya tadi kan ada value 1 dan 2. Nah, untuk perempuan adalah 2. Lalu berat badan responden adalah 45. Kemudian tinggi badan responden 100 sebelum 150. Kemudian tinggi badan sesudah respondennya 153. Motivasi belajarnya 58, IPK-nya 3,80. Lalu untuk kedua ada Dimas, jenis kelamin 1, berat badan 55, tinggi badan sebelum 160, tinggi badan sesudah 165, motivasi belajar 50, IPK 3, berikutnya ada Safira, kemudian ini 2, berat badan 50, tinggi badan sebelum 155, tinggi badan sesudahnya 158, motivasi belajarnya adalah 60, PK-nya 381. Kita isi terus datanya.
namanya ini kita isi lagi Dewangga. Berat badannya 56, tinggi badannya 160, kemudian 163, motivasi belajarnya 47, PK-nya 275. Terus ada juga Nisa yang berat badannya 55, tinggi badannya dia 155 dan 158, motivasi belajarnya 60, PK-nya 3,82. Motivasi belajarnya terus ada Sahra ada Sakila. Kita isi datanya ini sampai mungkin sekitar 30 ke atas ya. Risal ada 40 data. Nah, dari data-data ini kita bisa menguji
data ini dengan one sample t-test, paired sample t-test, dan korelasi. Untuk yang pertama, kita akan menguji data ini dengan menggunakan one sample t-test. One sample t-test ini adalah tujuannya untuk menguji data variabel tunggal yang dibandingkan dengan nilai konstanta tertentu. Nah, caranya adalah yang pertama yaitu kita buka analyze. Kemudian kita pilih compare means, kemudian kita pilih one sample t-test. Untuk tes variabelnya kita bisa isi dengan berat badan responden. Nah, untuk tes value-nya ini rata-rata berat badannya saya akan buat 50 karena saya ingin mengetahui apakah rata-rata berat badan mahasiswa sosiologi angkatan 2020 di atas 50 atau tidak. Lalu kita oke. Kemudian akan muncul output seperti ini. Nah, dari output ini kita bisa baca hasil datanya. Dari tabel ini, one sample statistik ini diperoleh rata-rata berat badan mahasiswa sosiologi angkatan 2020 yaitu 55,7000. Nah, karena selanjutnya one sample t-testnya ini kita bisa baca juga. Karena one sample t-testnya ini adalah sifatnya hipotesis searah, jadi sequentialnya ini kita harus rubah dengan sequantile. Caranya yaitu sequentialnya ini kita ubah, kita bagi menjadi 2. Jadi 0,0000 ini kita bagi menjadi 2, hasilnya 0,00. Setelah itu kita bisa membaca atau menyimpulkan data yang ada di sini, yaitu rata-rata berat badan mahasiswa sosiologi angkatan 2020 di atas 50 dan hipotesis kerjanya diterima karena sekuendernya di bawah 0,0. Untuk yang kedua adalah kita akan menguji data ini dengan menggunakan paired sample t-test. Caranya yang pertama kita pilih analyze, kemudian kita pilih compare means, kemudian kita pilih yang paired sample t-test. Nah, ini di variabel 1 kita bisa isi dengan tinggi badan sebelum mengonsumsi obat peninggi badan. Lalu untuk variabel 2-nya kita bisa isi dengan tinggi badan sesudah mengonsumsi obat peninggi badan. Nah, paired sample t-test ini tujuannya apakah ada perubahan antara sebelum mengonsumsi obat dengan setelah mengonsumsi obat peninggi badan. Dari data tadi nanti akan muncul outputnya yang seperti ini. Jadi hasilnya adalah rata-rata tinggi badan mahasiswa sosiologi angkatan 2020 sebelum mengonsumsi obat peninggi badan dari Dr. Ana rata-ratanya 156,95 sekian. Kemudian rata-rata tinggi badan mahasiswa sosiologi angkatan 2020 sesudah mengonsumsi obat peninggi badan Dr. Ana yaitu rata-ratanya 160,1 sekian. Nah, untuk paired sample korelasinya ini rata-rata tinggi badan mahasiswa sosiologi sebelum mengonsumsi obat peninggi badan Dr. Ana dan rata-rata tinggi badan sesudah mengonsumsi obat peninggi badan Dr. Ana yaitu diperoleh korelasinya 0,984. Nah, 0,984 ini
di tabel korelasi masuk ke dalam kategori korelasi yang sangat kuat. Sigtalnya ini 0,000. Kemudian kita bisa baca yang part sample testnya. Jadi sigtutelnya adalah 0,000. Artinya hipotesis kerjanya diterima karena di bawah 0,05. Sehingga dari data ini kita dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan atau perubahan atau beda nyata antara rata-rata tinggi badan mahasiswa sosiologi angkatan 2020 sebelum mengonsumsi obat peninggi badan Dr. Anna dan rata-rata tinggi badan mahasiswa sosiologi angkatan 2020 setelah mengonsumsi obat Dr. Anna. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk yang ketiga, kita bisa menguji data-data ini dengan menggunakan korelasi. Nah, untuk korelasi ini kita bisa dengan cara pilih analyze, kemudian kita pilih correlate, kemudian kita pilih yang bivariate. Nah, ini variabelnya kita isi motivasi belajar mahasiswa sosiologi dan IPK mahasiswa sosiologi angkatan 2020. Lalu optionnya means dan cross-nya ini kita centang, lalu continue. Correlation coefficient kita pilih yang percent. Kemudian test of significance ini kita pilih yang total. Lalu kita oke. Baik, dari data di atas tadi diperoleh outputnya seperti ini, yaitu rata-rata motivasi belajar mahasiswa sosiologi angkatan 2020 adalah 52,45 sekian. Kemudian rata-rata IPK mahasiswa sosiologi angkatan 2020 yaitu 3,00 sekian. Sehingga kita dapat membaca tabel korelasinya. Tabel korelasi ini diperoleh korelasi antara motivasi belajar mahasiswa sosiologi dan IPK mahasiswa sosiologi yaitu 0,924, yang artinya 0,924 ini masuk ke dalam kategori atau tabel korelasi yang sangat kuat. Kemudian sigtutelnya yaitu 0,000, sehingga hipotesis kerjanya diterima karena di bawah 0,05. Dari data ini kita dapat menyimpulkan bahwa ada korelasi yang sangat kuat antara motivasi belajar mahasiswa sosiologi angkatan 2020 dengan IPK mahasiswa sosiologi angkatan 2020. Jadi seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk menge-save data-data ini kita bisa lakukan dengan cara pilih file, kemudian pilih save as. Lalu bisa kalian tulis nama filenya, lalu kita pilih yang save. Nah, jadi ketika kita sudah memilih save, berarti data itu sudah tersimpan dalam dokumen kita. Jadi kalian nggak perlu khawatir data ini akan hilang. Jadi seperti itu. Cukup sekian, teman-teman. Terima kasih telah menonton video tutorial dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan apabila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa ke video tutorial selanjutnya.